Menpora buka suara terkait isu pemecatan Shin Tae-yong. 3 klub Liga Inggris cocok untuk Kelvin Verdong. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, diterapkan libur nasional. Nama Kelvin Verdong menjadi satu di antara pemain yang cukup menonjol di skuad Timnas Indonesia. Terutama dalam beberapa pertandingan terakhir di ajang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong sudah mencatat 7 penampilan bersama Timnas Indonesia sejak 5 Juni 2024. Puncak performanya adalah ketika membantu tim Merah Putih meraih kemenangan fantastis 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bulan November lalu. Untuk level klub, Kelvin Verdong masih terikat kontrak di NEC Nijmegen sampai dengan Juni 2028. Artinya masih tersisa 3 tahun lebih untuk menjadi bagian dari klub kasta tertinggi Liga Belanda itu. Nilai pasarnya kini ditaksir mencapai 43 miliar rupiah. Angka itu naik tajam dari 12 miliar rupiah ketika bermain di Portugal bersama Famalicão 2 tahun lalu, sebelum berbaju NEC Nijmegen. Karirnya yang terus menanjak, tak menutup kemungkinan bergabung dengan klub-klub yang lebih besar. Verdong memang berharap bisa pindah ke liga yang lebih kuat pada masa depan, namun tidak ada salahnya untuk bersaing di Liga Inggris, jika memang ada tim yang meliriknya. Berikut ini beberapa tim di Liga Inggris yang layak diperkuat pemain berusia 27 tahun itu. Pertama, klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United cukup kental dengan nuansa Indonesia. Klub ini dimiliki oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Anindya Bakri. Menurut analisis yang dikeluarkan Opta League, Divisi Championship menempati peringkat 10 kompetisi terbaik di dunia. Divisi Championship bahkan mengungguli Eredivisie yang menduduki posisi 13 dunia. Kedua, kandidat kuat juara Liga Inggris musim ini, Liverpool juga cocok menjadi pelabuhan baru Kelvin Verdong. Pola permainan sayap cepat Reds bakal memudahkan Verdong beradaptasi. Terakhir, raksasa Inggris lainnya, Manchester United, MU, bisa menjadi opsi untuk menampung Kelvin Verdong. Lini belakang sisi kiri di MU sepertinya masih belum menemukan soos yang bisa diandalkan, setelah era Luxau pada masa jayanya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, ikut angkat bicara soal isu Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dito mengatakan bahwa itu semua adalah keputusan dari PSSI. Masa depan Shin Tae-yong di kursi pelatih Timnas Indonesia memang tengah diterpa rumor tak sedap. Isu makin menguat usai Timnas Indonesia tersisih di babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Awal mula isu Shin Tae-yong akan didepak muncul dari media Italia, Tuttosport. Dalam artikelnya, Tuttosport menyarankan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk mengganti juru taktik asal Korea Selatan itu dengan sosok pelatih Eropa. Sebab, Shin Tae-yong dinilai tidak cocok karena hanya berfokus pada latihan fisik. Media tersebut menilai kalau sosok pelatih Eropa dirasa akan ideal dengan Timnas Indonesia yang saat ini dihuni oleh banyak pemain Eropa, tepatnya pemain keturunan Belanda. Isu tersebut cukup membuat heboh pencinta Timnas Indonesia. Mengingat, Shin Tae-yong telah sukses membawa skuad Garuda mencapai banyak sejarah. Salah satunya beraksi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati begitu, PSSI sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah itu. Sementara, Menpora Dito baru-baru ini bersua dengan Erick Thohir. Selain membahas terkait sinergi Kemenpora dengan Kementerian BUMN, keduanya juga membahas soal Timnas Indonesia. Ketika disinggung mengenai spekulasi Shin Tae-yong, dia memilih untuk menunggu keputusan PSSI. Yang dia ketahui, PSSI telah melakukan rapat Komite Eksekutif, EXCO, terkait Timnas Indonesia. Hanya saja, dia tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Kita tunggu keputusan PSSI. Setahu saya tadi malam lanjut rapat EXCO, mungkin ada pembahasan mengenai Timnas YG lebih spesifik di sana, kata Menpora Dito saat dihubungi awak media, Jumat, 3 Januari 2025.
Masyarakat Indonesia minta diterapkan libur nasional di setiap laga Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Permintaan ini diajukan karena laga-laga Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 kemungkinan digelar pagi hari, atau ketika masyarakat sedang beraktivitas seperti bekerja atau sekolah. Piala Dunia 2026 rencananya digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara berbeda, yakni Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Berhubung turnamen diadakan di wilayah Amerika Utara, perbedaan waktunya dengan Indonesia sangat jomplang. Ambil contoh jarak waktu antara Jakarta, waktu Indonesia Barat, dengan New York, kota yang menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026, MetLife Stadium. Jarak waktu antara WIB dan New York adalah 12 jam. Semisal pertandingan digelar pada Rabu 11 Juni 2026 pukul 19 waktu New York, di Indonesia sudah masuk hari Kamis 12 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Karena itulah, netizen di atas meminta adanya libur nasional tiap kali Timnas Indonesia menjalani laga Piala Dunia 2026, jika lolos. Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Peluang skuad asuhan Shin Tae-yong ambil bagian di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, jikapun gagal finish 2 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bisa mengincar posisi 3 atau 4 untuk melanjutkan perjuangan di babak keempat. Bermodalkan tambahan tenaga dari Mees Hilgers, Kevin Dix hingga Ula Romeni, Timnas Indonesia disinyalir bisa lolos ke Piala Dunia 2026 via babak keempat. Piala Dunia 2026 sendiri akan diikuti 48 negara. Sebanyak 48 negara ini akan dibagi ke dalam 12 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 negara. Juara dan runner-up di masing-masing grup, 24 negara, lolos otomatis ke 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu, 8 tim peringkat 3 terbaik juga diizinkan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dari babak 32 besar ini sudah diberlakukan fase gugur hingga nantinya dipentaskan partai puncak.